Banar Teknik hadir untuk Anda. Oke, kali ini saya kedatangan mesin cuci 2 tabung yang pengeringnya tidak berputar. Pengeringnya tidak berputar, tabungnya kita putar berputar ya, kondisi mati, kita putar dengan tangan, berarti tidak macet. Solusi pertama adalah kita ganti kapasitor dulu. Biasanya tidak berputar karena kapasitor sudah kering sehingga tidak bisa menyimpan tegangan, sehingga untuk dinamo tidak bisa berputar karena untuk setarnya tidak mampu, kapasitor tidak bisa menyimpan tegangan. Namun kalau sudah diganti kapasitor tidak menyala, kita cek untuk dinamonya dan kemungkinan bisa dibongkar dan diperbaiki. Tapi kita ganti kapasitornya dulu. Oke rekan-rekan, ternyata setelah pergantian kapasitor sama saja ya, sama saja untuk pengering tidak berputar. Karena tidak berputar, kita cek untuk dinamonya. Kemungkinan ada yang putus atau malah putus semua, tapi sempat berdengung ya, sempat berdengung, kemungkinan tidak putus semua. Kita cek, yang utama menyambung. Untuk start putus, berarti jalur yang hijau ini yang putus adalah yang start yang ke arah kapasitor putus. Ya, putus. Nanti kita lepaskan untuk dinamonya. Kita bongkar dinamonya dan kita perbaiki, kemungkinan tanpa menyempul ulang. Oke, sudah saya bongkar dan kita cek lagi. Memastikan mana yang putus tadi. Ya, yang utama menyambung. Yang setar yang putus itu adalah lilitan yang di dalam. Ya, putus. Kita bongkar dinamo dengan kita gergaji atau kita buka dengan apa untuk paku ripetnya ya, tapi kita langsung menuju ke dinamo ya. Oke, setelah perlepasan kita fokus ke dinamonya. Utama adalah bagian yang oke, kita langsung eksekusi. Kita fokus ke bagian yang dalam, lilitan di tengah. Jalur hijau adalah setar, adalah di tengah. Kita lihat mungkin ada yang korosi. Kalau tembaga biasanya korosinya berwarna putih berkapur begitu ya. Kalau dari aluminium ya, ini ada yang korosi. Ada yang korosi tapi warnanya agak kebiru-biruan. Biasanya kalau kebiru-biruan begini terbuat dari tembaga ya. Kalau dari tembaga lebih mudah sekali untuk mengerjakan ya.
kebiru-biruan korosinya, kemungkinan ini ada yang putus. Kita lepaskan dulu untuk pengikatnya. Kita lepaskan satu persatu, hati-hati. Kita cari yang putus, kita angkat satu persatu yang korosi. Ya, nampaknya dari tembaga. Kalau dari tembaga lebih kuat ya, sehingga pekerjaannya pun lebih ringan. Karena kuat untuk lilitannya. Tapi nampaknya tidak putus ya, nampaknya tidak putus, hanya korosi, mungkin lama tidak dipakai. Oke, kita cari yang lain. Kalau tembaga biasanya terjadi konslet terbakar ya, bekas-bekas terbakar begitu. Tapi biasanya kalau terbakar dengan lilitan luar atau lilitan sekundernya, lilitan utama. Terus mencari, kita mungkin ada lilitan yang menyeberang ke lilitan luar mungkin ya. Ya, ini dia ya, betul sekali udah putus, betul sekali, karena bersentuhan dengan lilitan di luar. Oke, ini dia ya, menyeberang dan bersentuhan dan terjadilah konslet sehingga putus. Sudah ketemu penyakitnya, coba kita perbesar. Nampaknya tidak cedera, malahan tidak bisa begitu jelas. Dia yang putus. Nah, ini putus. Ini adalah lilitan star ya, lilitan di tengah tapi mengenai lilitan di luar sehingga konslet terbakar.
kita kerek ya ujung-ujungnya, tidak perlu ditambah sambungan, cukup ini kita bersihkan kedua ujungnya lalu kita jadikan satu, cukup disambung jadi satu. Karena dari tembaga enak sekali, bisa disolder, lain halnya dengan aluminium. Oke, cukup kita sambung, kita solder, dan nanti yang tempat yang terbakar nanti kita pisahkan, lalu kita kasih insulator. Kita beri pengaman ya, supaya tidak konslet, cukup dilem saja. Kita cek dulu dengan penyambungan tadi apakah sudah tersambung semua. Yang putus tadi adalah yang hijau, kita cek, iya sudah menyambung, sudah connect ketiga-tiganya, berarti untuk penyambungan sudah berhasil. Tinggal merapikan dan memberi insulator sebagai pengaman. Tidak perlu diikat, nggak apa-apa ya, kita kasih pernis atau kita lem dengan lem tetes pun sudah aman, karena hanya sedikit, nggak perlu diikat. Yang terbakar kita pisahkan. Setelah terpisah kita kasih pernis kayu ini supaya tidak konslet. Yang korosi tadi juga kita pisahkan. Setelah terpisah kita kasih pernis supaya tidak konslet juga. Tidak perlu diikat, cukup kita kasih pernis, sudah merekat, sudah aman. Oke, singkat cerita sudah saya rangkai. Sekarang tinggal mencobanya. Kalau berhasil tinggal memasangnya. Kita coba ya, nyala. Sudah nyala berarti berhasil untuk pekerjaan. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Ketemu lagi di tutorial yang lebih menarik.